Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Nur Afifah, peserta Latsar golongan 3 angkatan 18 dari instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu mind mapping manajemen ASN dan Smart ASN? Langsung saja, mari kita ulas yang pertama, yaitu tentang mind mapping manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi, dan bersih dari praktek KKN. Dasar hukum dari manajemen ASN yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Manajemen ASN mencakup 3 hal. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, yaitu P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagai ASN, mempunyai peran, yaitu fungsi dan tugas ASN. Apa saja fungsi dan tugas ASN? Yang pertama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Di sini, ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, di mana ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN diharapkan mampu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang berhak didapatkan oleh ASN dan apa yang harus dilaksanakan yang menjadi kewajiban sebagai ASN. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak yang bisa didapatkan oleh seorang ASN antara lain gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ada perbedaan antara hak yang didapatkan oleh PNS dan P3K, di mana perbedaan itu terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk PNS, mendapatkan hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan untuk P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain hak, kewajiban ASN yang harus dijalankan, yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ASN wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ASN menaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan jujur, adil, sadar, dan tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas, sikap, dan perilaku ASN. Dan yang keenam, ASN bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu,
ASN harus memiliki kode etik dan perilaku. Kode etik dan perilaku ASN sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cepat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan. Manajemen ASN juga mencakup konsep sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit mempunyai banyak manfaat bagi organisasi dan bagi pegawai. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Penerapan konsep sistem merit dalam manajemen ASN dijamin oleh dua kelembagaan. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang mempunyai wewenang untuk melakukan monef, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Lembaga yang kedua yaitu Kemenpan RB, yaitu memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN dalam manajemen ASN dibagi dua, yaitu manajemen P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan P3K diatur dalam pasal 94 Undang-Undang ASN oleh Peraturan Presiden dengan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan keputusan Menteri. Yang kedua, pengadaan P3K meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Yang ketiga, penilaian kinerja P3K yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Yang keempat, penggajian dan tunjangan P3K yang diatur dalam pasal 101 Undang-Undang ASN. Yang kelima, pengembangan kompetensi P3K di mana P3K berkesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Dapat juga dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Yang keenam, yaitu pemberian penghargaan sebagai tanda kehormatan. Dan yang ketujuh, disiplin P3K. Yang kedelapan, pemutusan perjanjian kerja. Pemutusan perjanjian kerja P3K bisa dilakukan dalam jangka waktu perjanjian kerja yang sudah berakhir atau meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri, atau karenakan perampingan organisasi, atau
ketidakcakapan jasmani dan atau rohani. Yang kesembilan yaitu perlindungan. Selanjutnya, untuk manajemen PNS diawali dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANJAP atau analisa jabatan dan ABK atau analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dengan rincian per 1 tahun. Yang kedua yaitu pengadaan PNS, di mana dilakukan perencanaan pelaksanaan pengadaan PNS dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS jika memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir. Yang kelima, pola karir, di mana pola karir PNS terintegrasi secara nasional, disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi di sini di mana ASN harus mempunyai kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas kerja, kepemimpinan, kerjasama, pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. Selanjutnya yaitu tentang mutasi. Mutasi ASN bisa dilakukan di satu instansi atau antar instansi pusat, atau satu instansi daerah, atau antar instansi daerah, atau antar instansi pusat dan instansi daerah, atau perwakilan NKRI di luar negeri. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Hasil itu kemudian disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS serta dijadikan sebagai persyaratan. Selanjutnya yaitu penggajian dan tunjangan. Sesuai dengan pasal 79 sampai 81 Undang-Undang ASN, penggajian dan tunjangan ASN terbagi menjadi 3, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan diberikan kepada ASN yang berprestasi sebagai tanda kehormatan atau bisa sebagai kenaikan pangkat. Di sini ASN mempunyai kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensinya. Selanjutnya yaitu disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua. Usia pensiun bagi PNS yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Yang terakhir yaitu PNS mendapatkan jaminan perlindungan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Demikian mind mapping tentang manajemen ASN. Selanjutnya kita akan membahas tentang mind mapping smart ASN. ASN memiliki tantangan menjadi ASN yang berintegritas, nasionalisme, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, bersikap keramah tamahan atau hospitality, jaringan yang luas atau networking,
dan juga jiwa entrepreneurship. Smart ASN memiliki keterkaitan erat dengan literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital memiliki kerangka kurikulum. Yang pertama, yaitu digital skill, adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu digital safety, adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama, kognitif, merupakan kecakapan keamanan digital untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi diri, baik terhadap perangkat lunak atau keras maupun juga terhadap identitas digital. Yang kedua, yaitu afektif. Afektif merupakan kesiapan yang bersifat afektif, di mana pengguna bertumpu pada empati agar pengguna media digital sadar bahwa keamanan digital tidak hanya melindungi perangkat digital itu saja, juga melindungi pengguna dan orang lain. Yang ketiga, yaitu konatif atau behavioral, adalah aspek yang meliputi langkah-langkah praktis untuk melakukan sistem perlindungan identitas digital dan data diri. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mind mapping manajemen ASN dan smart ASN.